emang dia anak yang kepo banget, ingin tahu banget. Dan luar biasanya gini Azka, kalau dia baca buku itu tidak seperti kita baca buku. Kalau kita kan bacanya baca aja, dia beneran bacanya sesuai sama petunjuk yang ada di buku itu. Baca satu bab, lakukan. Kemudian baru melanjutkan ke bab berikutnya. Itu dikerjakan tah. Dia akan begitu. Jadi bab 1 dibaca, dikerjakan. Bab 2 dibaca, dikerjakan. Gitu kan misalkan baca buku bisnis. Apalagi kalau bukunya buku dakwah. Dia udah bikin roadmap-nya gitu. Bahwa tahun pertama aku harus bagaimana, tahun kedua aku harus bagaimana, tahun ketiga aku harus bagaimana. Dia udah bikin flowchart-nya. Bahkan dia udah bisa bikin sumber dananya dari mana. Dan sampai yang di akhir buku hariannya yang SMA kelas 11 yang dia nulisin 80 cita-citanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang Masya Allah Mi Azka benar-benar sangat siap gitu ya untuk mendengarkan cerita Umi. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, seorang ibu dari seorang aktivis dakwah yang sangat luar biasa, yang Azka sendiri punya kenangan gitu ya terkait kakak senior Azka ketika di Unpad dulu. Beliau adalah sosok yang bahkan setelah kepergiannya kita masih merasakan keberadaan beliau gitu, berada di sekitar kita sampai sekarang, yaitu almarhum Kang Ihsan Robeni. Dan di sini hadir bersama kita Umi Neni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesini tadi naik motor ya Mi? Berangkat jam berapa Mi? Berangkat dari rumah jam 8.30 lah ya. Tadi nyampe 8.30. sini 9:11 ya. Iya, enggak kena macet ya Mi ya? Standar lah pagi-pagi kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi Umi di sini Azka sebagai seorang yang juga sangat kagum dan juga sangat Kang Ihsan Robeni, Kang Irop itu menjadi salah satu penyemangat Azka ketika dulu di kampus dan berdakwah gitu Mi. Dan banyak orang. Dan Azka mohon izin, ingin hari ini kita berbagi kisah Kang Irop bersama teman-teman ditemani. Boleh nggak Mi? Boleh banget. Hatur nuhun ya, terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk menceritakan kembali gitu ya tentang Irop gitu ya. Karena memang dia tuh gimana ya, anak yang luar biasa ya. Kalau buat kami dia tuh adalah memang anak yang dikirimkan oleh Allah ke keluarga kami gitu, yang luar biasa lah gitu ya. Mungkin memang ada warna yang kami berikan, tapi memang dia yang memang yang bagus emang dari sananya. Bahkan Mi ya, kalau misalnya boleh jujur gitu, ketika dulu mengenal Kang Irop justru kenal itu setelah beliau sudah pergi Mi. Ketika dulu masih bersinggungan di aktivitas dakwah kampus gitu ya, Azka sering lihat Kang Irop dengan militansi dakwahnya yang wah, kayak kalau misalnya lagi di forum gitu ya, Kang Irop selalu vokal, selalu menyampaikan segala ide-idenya yang luar biasa gitu. Dan setelah kepergiannya Azka ditinggalkan banyak sekali peninggalan gitu ya Mi, atas ide-ide dakwahnya yang luar biasa, banyak cita-citanya. Dan berita kepergiannya itu ke Azka gitu ya Mi, sebagai juniornya, sebagai juga orang-orang yang di barisan bersama di aktivitas dakwah, itu sangat terguncang Mi. Teman-teman aktivis ketika kemarin beliau pergi itu berita yang semua orang itu kaget, dan aku juga terkejut dan merasa kehilangan banget. Azka ngerasa kehilangan banget seseorang yang mungkin sampai sekarang Azka belum pernah ketemu lagi Mi ya, sosok seperti Kang Irop gitu. Dan mungkin untuk teman-teman viewers gitu ya yang belum kenal, Azka ingin ceritakan gitu ya bagaimana gitu sosok Kang Irop di sudut pandang aku sebagai anak kampus gitu ya. Jadi Kang Irop ini adalah seorang yang selalu membekas di setiap teman-temannya, bahkan gak hanya terhadap teman-teman. Beliau ini kan dulu aktif ya di LDF, di LDK gitu. Dan gak hanya di lingkaran aktivis dakwah beliau itu dikenai gitu ya, bahkan di lingkaran-lingkaran teman-teman fakultasnya gitu ya Mi, beliau selalu menyapa dengan senyum, selalu mengingatkan untuk terus berbuat baik setiap orang ya Mi ya, setiap ketemu. Dan Azka juga mau izin, mohon bacakan Mi, boleh? Ini jadi gini. Jadi ketika waktu itu beliau sakit berapa bulan ya Mi waktu itu kalau nggak salah? Sakitnya
Sebetulnya sakitnya dari Februari. Di Februari. Nah, tapi vonis leukemianya itu di bulan April. Sampai akhirnya baru bulan Juni. Baru bulan ya? Juni pulang. Bulan Juni. Sekarang pun bulan Juni Ya, berarti Masya bentar Allah. lagi nih tanggal 17 ini Masya Allah. wafatnya. Dan memang waktu itu juga Aska masih teringat banget ya suasananya ketika itu kan COVID ya Mi ya, 2021 ya. Suasananya mencari labu darah, kita bantu BC-BC itu karena Aska kan di Nangor ya, karena asrama waktu itu, asrama beasiswa. Kita juga bantu-bantu BC ini, ada yang punya labu darah nggak, golongan ini gini gitu kan. Dan sampai akhirnya datanglah gitu ya tanggal 17 itu kabar beliau, akhirnya Allah panggil. Dan di situ juga disertakan Mi, yaitu cerita Umi yang cerita bagaimana detik-detik terakhir beliau yang forwarded, gak tahu itu berapa kali ya, kan ada tulisannya ya kalau di WhatsApp ya. Dan mungkin sampai sekarang kalau Aska baca, Aska selalu merinding ya, dan selalu jadi pengingat gitu. Dan Aska mungkin mau izin bacakan, boleh nggak Mi? Boleh. Ini jadi point of view dari Umi ya. Oke, bismillah. Jadi pesan WhatsAppnya begini teman-teman. Karena Kang Ihsan kan sering vikolan ya Mi ya sama Ustadz yang di Husnul Khatimah ya. Jadi ini Umi bilang di WhatsApp, saat sedang vikol Ustadz Ihsan minta doa. Setelah itu Abi baca Quran surah Yasin, dan kami bertiga, Umi, Abi dan Kang Yorob, murojaah Al-Mulk sampai selesai. Setelah itu Ihsan banyak-banyak bertakbir dan bersyahadat. Di antaranya terselip doa, ampuni hamba ya Allah, banyak amanah dakwah yang belum selesai. Ridhoi aku ya Allah, aku menagih janjimu untuk mempertemukanku dengan bidadari surga. Terus setelah itu Umi bilang di sini, kami bertiga baca ayat kursi berkali-kali. Dan itu setelah itu Kang Yorob takbir keras berkali-kali sambil ini ya Mi, kayak mengejang gitu dan mengepal. Terus Kang Ihsan nanya ke Abi, kalau aku meninggal sekarang, apakah aku syahid? Aku belum jadi berangkat ke Palestina untuk membebaskan Al-Aqsa. Terus kata Abi, insya Allah kamu jadi dakwah. Dan Umi dan Abi bilang, kamu anak kesayangan kami, kamu anak kebanggaan kami dan harapan jamaah. Kita berjuang bersama-sama untuk dakwah. Dan gak lama kemudian Kang Ihsan bersyahadat dan duduk dan terkulai, dan akhirnya baru pulang gitu ya Mi. Dan akhirnya baru di situ Umi sempat nggak sadar dulu ya Mi saat itu bahwa ya Umi pikir pingsan gitu karena posisinya tuh bersila ya. Jadi posisinya tuh bersila dan telunjuknya memang seperti sedang tasyahud gitu. Dan ya terkulai begitu gitu. Jadi kami tidak menyangka bahwa itu tuh meninggal gitu. Kami kira hanya pingsan gitu. Dan baru sadar setelah memanggil perawat gitu ya. Kita mencet bel gitu, terus kemudian dipanggilkan dokter, terus lihat respon pupil tidak ada, ya dinyatakan bahwa Ihsan sudah tidak ada gitu. Dan sempet histeris juga waktu itu, maksud aku gini, kan barusan masih ngobrol, kan barusan dia masih bilang gitu, aku ngeliat gitu, sebetulnya nggak siap ya, siapapun orang tua mungkin nggak akan siap gitu, kehilangan gitu ya anak kesayangannya gitu. Dan ya seperti itu kami ya waktu itu. Terus kemudian habis itu sebetulnya ada tulisan lagi, terus aku berdiri ya di samping bed itu, aku bilang gini, ya Allah, aku bersaksi bahwa anakku adalah mujahid dakwah. Aku bersaksi tak ada hari pun yang dia tidak membaca Al-Quran. Jadi tolong masukkan anakku ke dalam surga dan menjemput kami di sana. Nah setelah itu baru sadar, baru kita nangis. Abi menangis ya lebih keras sebetulnya. Nah gitu. Nah sebetulnya Azka sebelum itu, karena nggak mungkin Umi tulis semua ya, sebelum itu memang ada fase sebelum menelpon Ustadz itu, dia bilang gini, Umi, aku lihat ada
musuh-musuh Allah di sini gitu. Ada penghalang-penghalang yang menghalangi aku mati syahid. Nah, mungkin wallahu alam apakah itu setan atau jin gitu ya. Dan di situ Umi kayak dapat pelajaran betapa seorang soleh untuk meninggalnya saja gitu masih diganggu oleh setan gitu ya, oleh jin gitu ya. Dan dia bilang begini, itu di sebelah sana ada. Maka dia bertakbir dan telunjuknya ditunjukin gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Mati kamu. Jadi dibilang udah mati satu. Dari situ menjadi gini. Ya Allah gitu ya. Aku anak soleh gitu. Kok sampai diganggu kayak gini? Makanya kita baca Yasin gitu ya, baca ayat kursi berkali-kali gitu. Sebetulnya pada waktu itu Ihsan minta dibacakan surat Toha. Cuman gitu ya, entah kenapa membuka halaman Quran surat Toha Umi lupa posisinya. Karena posisi yang ingat itu Al-Kahfi tahu ya posisinya gitu. Padahal Toha itu setelah Maryam gitu. Udah Kak gitu, kesepakatan aja kita. Ya udah Kak, kita ngaji aja surat Al-Muluk gitu. Yaudah dia tunduk gitu ya. Dan sebelum yang itu dia bilang juga sore sekitar habis maghrib itu kan dia menerjang terus kan, mengepal dan menerjang seolah-olah pasukan musuh itu di depan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakak mau kemana gitu? Bentar katanya. Ini katanya, aku sedang di Palestina. Jadi pikiran dia waktu itu aku sedang di Palestina. Ini ada Bu Maimun katanya gitu. Bu Maimun ini katanya membawa bantuan gitu untuk saudara-saudara kita kata gitu. Terus aku tuh menyadarkan gitu, kakak kamu mimpi? Enggak, ini tidak bermimpi katanya gitu. Aku mau bantu Bu Maimun dan teman-teman katanya gitu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa pada waktu itu kesebut nama Bu Maimun. Padahal aku tahu Bu Maimun baru melahirkan kan ya. Terus kataku mungkin visualisasi Ihsan pada waktu menjelang detik-detik wafatnya itu memang digambarkan dia sedang berperang melawan tentara-tentara Zionis gitu. Wallahu alam apakah seperti itu gitu ya. Nah baru kan belakangan kemudian kami menyadarinya ya setelah ya baca buku hariannya itu ya. Itu. Dan itu sebetulnya kalau dirunut ke belakang lagi yang luar biasanya Aska tuh hari dimana dia di BMP tuh diambil membuktikan bahwa dia leukemia itu di tanggal April ya, bulan April 24 April itu ya, kan kita cari donor darah itu di tanggal 24 April itu sore hari setelah di BMP dia bilang gini, Umi, aku belum mau meninggal sekarang katanya gitu. Insya Allah enggak Kak, kita enggak akan meninggal. Kita lagi dapat dokter bagus, saya bilang gitu. Mi, Kakak janji. Pokoknya kalau Kakak sembuh, izinin Kakak ke Palestina. Insya Allah kita izinin. Kakak janji Mi, pokoknya Kakak harus boleh berangkat ke Palestina. Kakak mau sholat di Masjidil Al-Aqsa. Dan Kakak mau bantuin teman-teman yang semua para pejuang Palestina kata gitu. Dengan cara apa Kak gitu kan? Kalau Kakak sembuh Kakak bisa insya Allah kata gitu. Umi harus izinkan. Iya Umi izinkan. Kita berangkat sama-sama. Itu kalau dirunut ke belakangnya. Apakah kemudian ini ya apa sih kecintaan dia gitu ya? Dia tuh kan ini banget ya Aska ya. Tokoh favoritnya itu Ijudin Al-Qassam. Nah, terus tokoh favoritnya lagi adalah pokoknya sang pembebas Al-Aqsa itu ya, Muhammad Al-Fatih ya, pembebas Konstantinopel. Terus jadi kayak terinspirasi banget, pengen gitu kayak Muhammad Al-Fatih. Terus kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, itu tokoh-tokoh inspiring dia gitu. Kalau misalkan di buku harian dia tuh pasti suka ada gambar-gambar tokoh itu dikarikaturkan gitu ya. Nah dan memang pada waktu bulan puasa itu ya kejadiannya memang waktu itu Al-Aqsa lagi kondisinya bulan puasa itu dibom juga waktu itu tahun 2021 itu memang yang lagi sholat taraweh kalau nggak salah ya itu dibom. Itu kejadiannya di sebelum April ya. Itu memang Ihsan ini banget tuh lucu ya kan gini, Umi udah transfer belum? Transfer apa Kak?
udah nyumbang belum katanya buat ini buat Palestina katanya gitu kan, itu lagi dibom dan dia masih sempat bikin konten yang terakhir di kontennya itu yang pakai nama Syamil ya, atas nama ini Syamil juga yang dia berjuang untuk Palestina, itu terakhir konten yang dia bikin di Instagramnya. Jadi emang kayaknya cita-cita besar. Mundur lagi ke belakang di tanggal 9 Juni, berarti 9 Juni itu berapa hari sebelum meninggal. Nah Umi kan gini, Umi itu sholat malam di jam 2 malam, baru 2 rakaat. Terus Ihsan bilang gini, Mi ucapkan salam katanya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah Umi baru 2 rakaat udah salam aja. Kenapa Kak? Ini ada datang Syekh katanya gitu. Syekh katanya datang Mi dari Palestina katanya gitu. Terus aku pegang ya jidatnya. Enggak panas enak kayak gini. Jam 2 ini datang nih saya katanya. Nah saya bilang insya Allah aku jadi ke Palestina dan aku jadi sholat di Al-Aqsa tuh bakal jadi. Jadi dalam pikiran Umi ini anak bakal sembuh gitu kan. Oh ya gitu kan, besok mau di kemoterapi gitu. Terus Mi cepetan ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya seperti itulah gitu ya. Terus kemudian Ihsan senyum gitu. Ya mungkin ada dialog batin wallahu alam. Wallahu alam apakah yang pada waktu itu datang memang malaikat yang memberitahu bahwa dia mau pulang gitu. Wallahu alam apakah pada waktu itu kondisi itu tadi ya visualisasi yang ada di benak Ihsan bakat tingku hoyong gitu, saking kepengennya gitu sampai kayak begitu. Wallahu alam Umi juga kurang paham, tapi yang jelas gitu ya, dia merasa Umi nggak usah nyiapin apa-apa katanya gitu, kain ihram udah disiapin, jadi aku tuh tinggal berangkat aja Mi, jadi berangkat tuh jadi insya Allah gitu. Jadi aku sholat di Masjidil Al-Aqsa tuh jadi Mi katanya gitu. Oh ya udah gitu, ya udah Kak Umi sholat lagi ya saya teh gitu. Nah itu kan jaraknya cuman antara tanggal 17 Juni ke 9 tinggal dikurangi ya sekitar 2 minggu kemudian gitu. Wallahu alam ya, aku kalau diingat-ingat gitu ya, oh segitunya visualisasi yang digambarkan sampai bisa melihat seorang Syekh gitu yang mengatakan langsung, terus kemudian dia saking terinspirasinya gitu pengen banget ke sana sampai detik-detik terakhirnya juga dia bilang aku belum berangkat ke Palestina gitu ya. Itu wallahu alam gitu ya, sampai seperti itu Ihsan gitu kecintaannya terhadap Palestina gitu. Masya Allah baru pagi nih sudah berlinang Masya Allah. Umi tadi kan Umi bercerita tentang bagaimana Kang Irop gitu ya dengan cita-cita dakwahnya terutama Palestina gitu ya, dan masa-masa mendekati kepulangan gitu ya Mi. Kalau selama ini Umi sebagai ibu dari Kang Irop, gimana sih Kang Irop tuh di matanya Umi gitu? Dari kecil gitu. Kalau dari kecil jadi gini normal ya. Irop itu anak yang aktif sekali. Waktu kecil tuh aktif. Dan memang anaknya banyak bertanya dan ingin belajar lebih cepat dibanding anak seusianya. Jadi ketika anak yang lain baru baca Babi Bu Bebo dia udah bisa baca gitu ya. Dan karena keinginan yang kuat selalu kepo gitu, karena memang kita di rumah tuh memang buku bacaan tuh banyak ya. Umi memang waktu ke rumah Umi juga banyak tuh ya, Umi memang punya buku seri kisah sahabat yang berseri itu dulu tuh kan ada memang teman-teman tuh jual buku gitu ya. Umi beli satu set itu kisah sahabat Rasulullah gitu ya. Nah, jadi memang dia sering baca dan memang tema perang, karena juga anak laki-laki kali ya, itu sangat disukai gitu ya. Waktu kecil emang dia senengnya sama tokoh misalkan Umar bin Khattab ya, karena kita karir heroik gitu kan. Terus itu juga sebelum dia bisa baca memang kita yang membacakan gitu ya, terus sampai akhirnya dia bisa baca. Kesini-sininya gitu ya. Nah ini yang nggak mungkin yang lain nggak. Umi tuh kebetulan ketika Ihsan kecil, Umi juga pengurus masjid. Ihsan itu luar biasa nih, seru nih. Kalau dia diajak ke masjid tidak seperti anak lainnya. Kalau anak yang lain tuh duduk manis di pinggir gitu. Ihsan itu adalah anak yang keponya minta ampun.
Ustadz lagi ngaji gini, tad pinjem mic-nya. Masya Allah. Umur berapa itu, Mi? Umur sebelum TK berarti tiga atau 4 tahun kan, TK-nya 4 tahun ya, 3 tahun itu. Jadi kalau misalkan dia ngaji, misalkan dia ajak ke masjid, nanti dia ambil, tad tolong dong pinjemin mic-nya gitu. Kalau kebagian Ustadz yang bagus, pasti sama Ustadz, ibu-ibu ngalah ya gitu ya. Duduk sini sama Ustadz. Nah, alhamdulillah nih doa Ustadz juga penting nih, Aska, kita ngajakin anak ke masjid walaupun anak kita nggak mau diem, ngeganggu jamaah, tapi diatur. Jadi sama Ustadz tuh, Ustadz duduk di sini ya, dengerin Ustadz. Nanti Ustadz doain ya, kamu jadi Ustadz juga. Dia senang banget tuh pegang mic gitu ya. Itu momen yang satu yang paling berkesan buat Umi ketika dia kecil. Yang kedua, momen tablik akbar 1 Muharram. Ihsan itu naik ke panggung dan pengen pegang mic. Jadi emang kayaknya dari kecil pengen orasi, kayak dari kecil pengen orasi gitu ya. Jadi mic tuh digeser-geser gitu. Untung ustadznya temen Abi ya. Nih sampai ustadznya bilang gini, "Duh nih anak kalau bapaknya kita nggak kenal udah deh." Anak siapa sih nih gitu kan. Ya udah, tapi normal ya. Umi tuh selalu malu ya. Punya hari itu waktu kecilnya dia, Umi tuh malu. Umi tetap harus ke masjid, tapi Umi malu karena anak Umi nggak mau diam. Kalau nggak lari-lari ngeganggu Ustadz, dan dia posisinya memang ingin diposisikan. Anak yang ingin diposisikan duduk di depan dekat Ustadz. Itu yang nggak ada di anak lain mungkin. Dari awal, Mi. Dari awal gitu. Kalau enggak dia ngeganggu. Ngeganggunya itu adalah lari-lari, teriak-teriak gitu ya. Kalau enggak dia naik ke atas, dia lempar-lemparin sesuatu ke bawah supaya bisa eksis. Nah itu kecilnya atau 3 tahunan lah. Nah, begitu 4 tahun kan dia ngerti tata aturan, tata krama gitu ya, diajarin juga sama guru TK, udah mulai ngerti. Terus kemudian memang dia luar biasa tuh gini, dia selalu bercerita tentang apa yang dialaminya di sekolah. Itu kecilnya ya, misalkan tadi di sekolah belajarnya apa, gurunya cantik apa enggak, menyenangkan apa enggak gitu, apapun diceritakan gitu. Nah sampai SD, nah di SD ya kalau misalkan runutnya tentang heroik dia ke Palestina dan sebagainya, memang waktu SD dia pernah dapat kesempatan tugas dari guru. Kita waktu itu sedang memang ada aksi juga, aksi Palestina, jadi di sekolah kan Ihsan sekolahnya di SDIT Cordova ya, deket. Kami itu ada deket rel kereta api. Nah, itu ada sesi di mana ini momen pelepasan merpati untuk acara itu sebelum orasi. Jadi simbolis kita simbolis kebebasan gitu kan. Jadi jalan dulu dari sekolah terus ke situ. Nah, itu dia tulis juga ternyata di buku hariannya. Momen yang paling berkesan pertama kali aku merasa harus berjuang untuk Palestina adalah aku diberi kesempatan untuk menerbangkan merpati, katanya gitu di buku hariannya. Itu buku hariannya ditulisnya SMP, tetapi dia mendapatkan tugas untuk menerbangkan merpati itu di kelas 3 gitu. SD. 3 SD. Jadi tapi dia memang buku hariannya di SMP. Jadi dia teh saking membekasnya. Kalau cerita tentang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, semua tokoh-tokoh itu memang udah Umi kasih dari kecil gitu ya. Cuman memang jadi memberi kesempatan kepada anak gitu ya untuk mendapatkan tugas tertentu itu biar merasakan momen dia menerbangkan merpati. Terus ini juga dari buku hariannya, dan dia mendapat kesempatan lagi untuk tentang kepalestinaan. Waktu itu bikin Al-Quds Volunteer ya, waktu SMP. Apa itu, Mi? Al-Quds Volunteer itu di Husnul Khotimah. Nah, itu ada kayak anak-anak pecinta Palestina. Itu ada komunitasnya gitu. Terus dia bangga banget tuh gitu. Dia jadi ketua. Jadi ketuanya. Jadi ketuanya pada waktu itu. Katanya pokoknya aku alhamdulillah dikasih kesempatan gitu oleh Ustadz untuk ini gitu ya. Terus ya memang dia kalau udah ini emang tadi ya dari kecil sukanya maju ke depan, sukanya pegang mic. Kalau sudah disuruh orasi ya senang banget gitu. Itu kalau misalkan runut cerita dia tentang Palestina. Kalau keseharian dia emang dia anak yang kepo banget, ingin tahu banget, dan luar biasanya gini Azka, kalau dia baca buku itu tidak seperti kita baca buku. Kalau kita baca buku, baca aja. Bagaimana melaksanakannya itu kemudian nggak tahu. Tapi kalau Ihsan, kalau dia baca buku, dia akan menuliskan resumnya. Bukan resume, bahkan bentuknya mind map. How to-nya. Jadi misalkan ya
aku emang gini, di rumah tuh memang banyak buku motivasi. Salah satunya misalkan buku Seven Habit. Buku Seven Habit itu kalau kita kan bacanya baca aja, dia beneran bacanya sesuai sama petunjuk yang ada di buku itu. Baca satu bab, lakukan. Kemudian baru melanjutkan ke bab berikutnya. Itu dikerjakan dikerjakan. Dan nanti setelah dia baca buku Seven Habit selesai, misalkan dia baca buku tentang apa? Tentang bisnis misalkan ya. Dia akan begitu. Jadi bab 1 dibaca dikerjakan, bab 2 dibaca dikerjakan. Gitu kan misalkan baca buku bisnis. Apalagi kalau bukunya buku dakwah. Itu udah kayak dia udah bikin roadmapnya gitu. Bahwa tahun pertama aku harus bagaimana, tahun kedua aku harus bagaimana, tahun ketiga aku harus bagaimana. Dia udah bikin flow chartnya. Bahkan dia udah bisa bikin sumber dananya dari mana. Pokoknya sedih banget. Pas kapan nih berarti sudah mulai memetakan alur SMA. Jadi kalau SMP itu baru dia nulis misalkan hari ini aku baca buku apa, judulnya apa, aku harus apa di halaman berikutnya. Jadi misalkan resumenya, kesimpulan yang aku baca adalah ini, terus nanti halaman berikutnya dia melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan sampai yang di akhir buku hariannya yang SMA kelas 11 itu berarti tahun 2017 ya, 17 tahun. Dia kan lahirnya 2000. Ya, pokoknya tahun salah 2000. Bukunya tuh yang banyak tulisannya tuh di buku tahun 2015. Berarti sekitar kelas 10 sampai 11 ya, 10 SMA yang dia nulisin 80 cita-citanya itu. Dan di antaranya pikir ketika kuliah, Mi. Enggak. Dan di antaranya ada tulisan yang dia pengen nyumbang buat Palestina tuh 500 juta per bulan. Bukan per satu kali bayar. Dan itu duitnya dari mana gitu. Kemudian dia baru nanti di buku harian yang kuliahnya baru dia petakan bisnis apa saja kira-kira yang bisa mencapai angka 500 juta itu. Jadi waktu SMA mah cuman aku pengen punya uang 500 juta buat nyumbang ke Palestina segitu. Nah, nanti disempurnakan lagi. Jadi kayak gitu tuh. Apa ya, luar biasanya dia tuh kayak buku yang berjalan ya. Dia baca buku dikerjakan, bener. Gitu, Masya Allah. Gitu. Itu kalau kecilnya mah ya gitulah, anak yang nggak mau diem, cari perhatian, dan itu uji kesabaran. Biasa main bola, nendang, terus berantem juga sama temennya, nangis dan Umi malu pasti sama tetangga gitu karena anak tetangga ditonjok gitu kan. Itu biasa. Namanya anak laki tuh emang kayak gitu. Dan aku selalu gini. Kalau kita diserang duluan, mungkin agak beda ya. Kalau kata teori psikolog, anak tuh nggak boleh disuruh berantem. Kalau aku nggak, aku normal. Jadi kalau kamu diserang duluan, nggak tahu salahnya apa, balas. Itu nanti biasa. Nanti biar dia bisa membela diri. Biar dia bisa membela diri. Terus kalau misalkan pernah tuh di sekolah dia berantemnya tuh sama seorang, pokoknya mah tokoh lah. Tokohnya tuh yang tingkat provinsi lah. Masya Allah kan. Dia berantem gitu kan. Nanti aku dipanggil sama gurunya gitu kan, Ihsan berantem katanya gitu. Terus sama siapa, sama si ini gitu, anak siapa gitu kan. Ternyata udah diketahui bahwa anak tokoh gitu. Terus aku nanti di rumah, San tadi ngapain gitu. Oh berantem. Kenapa berantem? Iya dia duluan katanya gitu. Oh gitu. Kamu tahu nggak itu anak siapa? Emang gue pikirin. Kan aku berantem sama anaknya, bukan sama bapaknya. Oke, nggak apa-apa. Aku harus membuat dia nggak nyalahin dia gitu ya. Jadi kenapa alasannya nonjok duluan itu aku tanya semuanya. Terus nanti dia bilang alasannya apa. Terus baru setelah itu dinasehatin. Lebih tepatnya sebelum dinasehatin aku peluk dulu. Jadi aku tuh ritualnya anak pulang sekolah suruh cerita, apapun ceritanya, terima kasih. Apapun yang dilalui dia seharian, dia cerita, terus abis itu aku peluk, aku cium. Semenyebalkan apa ceritanya, pokoknya aku peluk, aku cium. Itu SD ya, tipe SD tuh kayak gitu. Karena kalau SMP sama SMA dia di Husnul. Oh, kan ini ya, pesantren. Nah, itu ceritanya lain lagi. Kalau pas lagi pesantren, kan kita ketemunya sebulan sekali. Ketika kita ketemu sebulan sekali, itu Umi sesi mendengarkan curhat.
curhat dia selama sebulan di bekal ya. di bekal. Sebetulnya dia rajin nelpon sih di hari Oh iya sih kan bisa ada waktu telepon ya. hari Jumat tuh dia nelpon, cuman kan terbatas ya kalau di telepon, ekspresi wajahnya juga nggak kelihatan. Nah, itu Mi wajib dia akan bercerita, misalkan Umi datang tuh Jumat, kan Jumat libur ya, Jumat kalau di Husung tuh libur, pagi dia datang ke sana, terus nanti dia cerita duluan. Nah ini luar biasa, cerita Ihsan itu bukan curhatan anak biasa. Bukan curhatan anak orang yang aku dibully misalkan, aku digangguin orang, enggak. Ihsan itu udah ngomongin dakwah SMP tuh Kak, ngomongin dakwah gitu. Aku tuh ya dapat teori dari Ustadz begini-begini. Nah sementara anak di pondok ini enggak semuanya bisa aku ajak kerjasama untuk mewujudkan itu. Misalnya aku dia sebutin lah hadisnya apanya gitu. Itu aku harus gimana Mi? Sama tahu nggak? Berarti Umi ngomentarinya apa? Umi ngomentarinya seperti materi pembinaan apa ya, kepemimpinan gitu ya. Kayak kita ngasih materi kepemimpinan 3 sesi. Itu kalau Ihsan ngasih masalah SMP kayak gitu. Jadi berat. Makanya kalau kan berdua tuh sama si Sofa bilang, "Kakak, aku dulu yang cerita, karena cerita aku cuma singkat dan aku cuma sedikit pembahasannya. Kalau kamu yang cerita itu ngabisin." Berapa lama biasanya itu? Durasinya kita gini, misalkan pagi aku udah datang ke sana tuh subuh lah ya, subuh. Nanti kita ngobrol, itu bisa nyambung menjadi satu. Jadi abis dari acara makan ke makan lagi, dari makan pagi ke makan siang, dari makan siang sampai asar. Itu masih ceritanya Kang Irop? Masih cerita Kang Irop. Jadi dia cerita pembahasan. Ya kata Umi juga persis seperti kalau kita ikutan kalau di kami itu ada apa, daurah marhalah gitu. Kayak lagi ini ya. Kayak kita lagi sesi pelatihan kepemimpinan persis gitu ya. 3 bab dan udah dengan problem solving gitu, bukan cuma teori. Seperti itu yang aku lakukan gitu setiap kali pulang gitu, karena tidak bisa dibahas seperti kitab yang dulu yang waktu SD dulu gitu, pembahasannya udah beda. Nah itu bedanya dia sama yang lain gitu ya, jadi nggak tahu, wallahu alam ya spesial itu gitu. Tapi kalau selama ini kan itu tadi dari point of view Kang Irop punya tadi dari dulu udah pingin pegang mic dan juga segala ini dakwahnya gitu. Kalau Umi sendiri terhadap anak-anak Umi gimana sih? Kayak mungkin prinsipnya atau ada nggak sih peraturan cara mendidik Umi ke anak-anak Umi itu? Kalau aku kalau tipe cara ngedidik aku sih, kalau dari kecil kayaknya aku termasuk yang keras ya Aska. Jadi kalau diceritain Maya ini pelanggaran semua sama teori parenting. Kalau teori parenting tuh anak tuh nggak boleh dimarahin gitu ya. Aku marah dan kalau ketika dia salah ya aku marah gitu. Tapi ya sedikit aku ada juga sih nyubit gitu ya, nyubit, mukul juga ada gitu ya. Karena memang kesabarannya tak tertahankan gitu ya, as normal gitu ya. Tapi di bagian aku sih karena aku sayang. Jadi aku selalu ritualnya walaupun dia udah dimarahin, aku peluk, aku cium. Itu di Ihsan. Terus kayak gini, misalkan melatih dia tentang kemandirian. Memang aku bikin time schedule ya di rumah itu. Time schedule dia kan bangun pagi jam berapa, harus apa saja sebelum berangkat. Itu termasuk beresin kamar. Itu dilatih dari umur berapa Mi? Begitu SD. Begitu semua SD. Berarti nggak Kang Irop doang? Semua. Tapi pada pelaksanaannya kan anak-anak tiga orang 3 tipe gitu kan. Kalau Irop memang ya dia seperti tentara, dan kan ada tuh salah satu tulisan di Instagramnya, Umi mendidik aku seperti setengah militer. Iya gitu. Harus tepat waktu, harus sesuai gitu ya. Misalkan dia bagi tugas, misalkan dia tugas pribadi ada ya, tugas pribadi kayak beresin kamar, kebutuhan dia PR, buku segala macam. Tapi dia juga punya tugas-tugas bersama, seperti misalkan bagian Ihsan nyapu halaman, bagian Sofa misalkan cuci piring gitu kan. Itu ada gitu. Nah, oke, yang berikutnya adalah diperlombakan. Aku selalu membuat Sofa dan Ihsan itu berlomba. Bukan cuman masalah ibadah aja. Kalau ibadah kan tilawah dan sekian segala macamnya udah ada targetan tuh dari guru.
yang ini aja. Jadi nanti biasa tuh kalau dari kecil dibintangin. Jadi mereka akan mengumpulkan bintang-bintang. Ada bintangnya benar gitu. Sayang itu zaman itu kita nggak banyak foto-foto ya. Kalau itu dinding Umi itu penuh ya. Jadi dinding Umi itu penuh. Kalau misalkan lombanya aja hari ini bisa menahan emosi. Hari ini tidak marah, berarti ngumpulin yang emot smile. Nah, itu Umi ngeprint sendiri kan, kalau zaman dulu nggak ada stiker ya. Jadi Umi ngeprint sendiri, terus nanti dikasih double tip, tempelin. Jadi ada berapa senyum, terus kemudian nanti kalau misalkan dia bangun tepat waktu, yang disebut bangun tepat waktu tuh bangun sebelum subuh Aska, karena dia harus bangun sebelum azan. Ihsan kalau bangun setelah azan dia nangis. Itu suatu kesalahan. Ihsan itu anaknya perfect, jadi nggak boleh ada yang salah. Itu yang agak kadang berat di kitanya ya. Bangun subuh nggak boleh kesiangan. Yang disebut kesiangan tuh keduluan azan. Kalau anak yang lain ya, aku nggak bermaksud membanding-bandingkan. Bangun pas azan itu udah alhamdulillah gitu. Bangun karena azan. Ya memang dia gitu. Jadi memang aku ajarin bikin time schedule, kegiatan apa aja harian, terus ada kegiatan mingguannya misalkan gitu. Terus dia, nah ini luar biasa, sesi setoran hafalan. Ihsan itu punya targetnya lebih dari teman yang lain. Kayak misalkan gini, teman yang lain pada usia kelas 1 SD itu 30 itu setengah dari 30, dia kan setengah dari juz 30, dia itu selesai di juz 30. Jadi ketika anak lain misalkan setengahnya, Ihsan udah nyampe. Jadi sehingga Ihsan itu bisa selesai waktu itu ya, karena waktu itu SDIT belum musim juga, dia menyelesaikan lebih dari 3 juz gitu ya. Nah Ihsan bisa gitu, dia 4 juz kalau nggak salah ya, 28, 29, 30 juz 1 gitu Ihsan. Nah luar biasanya Ihsan dibanding anak yang lain, ketika misalkan dia menghafalkan surat ayat-ayat tentang azab neraka gitu ya. Umi inget banget waktu dia menghafalkan surat Abasa, kan ada salah satu ayat yang bunyinya bahwa nanti pada hari kiamat kita walaupun satu keluarga nggak bisa saling menolong, Umi nggak bisa nolong anak-anak, nggak bisa. Itu dia pulang sekolah nubruk pintu nangis gogoleran, kelas 3 SD lah ya, kelas 2 SD. Umi katanya gitu, aku nggak mau katanya. Nggak mau apa kakak? Aku nggak mau kalau nggak bisa nolong Umi. Kenapa? Emang ada apa? Tadi ustadznya cerita, ya nanti hari kiamat itu kita nggak bisa nolong, Umi nggak bisa nolong anaknya nggak bisa nolong ibunya. Jadi yang hanya bisa saling menolong itu orang-orang yang sama-sama solehnya, gitu, sama-sama penghafal Qurannya gitu. Terus dia ya udah dipeluk lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu kita ngapalin bareng-bareng. Dari situ Aska, Umi yang tadinya egois, anak kudu hafal, indungnya teu kudu gitu. Emaknya nggak usah ngapal, enggak, jadi kita ngapalin Quran bareng-bareng tuh sama Ihsan. Dan masya Allahnya Ihsan itu kalau ngapalin, Umi mentang-mentang juz 30 juga Umi hafal gitu kan. Umi, aku mau setoran hafalan misalkan gitu. Ya udah setoran aja, Umi denger. Misalkan Umi sambil ceplok telur, sambil gitu ya. Oh tidak bisa begitu, Al-Quran itu kitab suci yang harus dihormatin. Umi kalau ngedengerin murojaah itu harus duduk menyimak Quran. Jadi Umi harus duduk berhadapan-hadapan dengan dia seperti guru Qurannya, duduk rapi dengan setelan full inilah hijab yang tertutup semuanya auratnya. Gak boleh pakai daster, harus ganti dulu pakai gamis yang rapi. Masya Allah, itu Ihsan tidak terjadi, tidak berlaku pada anak yang lainnya. Itu kayak gitu Ihsan. Sudah selesai gitu. Umi, yang namanya memperjuangkan agama, memperjuangkan Al-Quran, dakwah, itu kita harus satu keluarga, harus sama-sama. Itu tuh SD udah bisa ngomong gitu Aska. Begitu SMA lebih lagi. Yuk ke SMA udah gini, udah kita harus ada rapat keluarga. Itu PR Ihsan. Rapat keluarga kayak apa Kak? Jadi akan dibawa seperti apa keluarga kita? Yang disebut keluarga ahli surga tuh apa? Keluarga dakwah tuh seperti apa? Kudu nama kita ya. Ini mah emang luar biasa kataku juga. Dia itu hanya dikasih buku, dibekali buku, kemudian dia menyimpulkan, kemudian harus apa gitu kan? Keluarga buku yang berjalan. Dan kami akhirnya harus mengadakan evaluasi keluarga Aska. Jadi setahun sekali itu kami setiap hari liburan kami harus mau dievaluasi oleh anak.
Dan itu kita sebagai orang tua harus legoin yang luar biasa. Jadi harus jadi orang tua yang sanggup untuk dikritik, untuk kita memperbaiki. Kalau memang kita mau jadi keluarga ahli surga, ya kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita harus sama-sama. Aku masih ingat banget tuh bagaimana dia menasehati adiknya yang susah ya, adiknya masih gitulah ngaji Qurannya masih bolong-bolong gitu ya, atau yang ada juga yang anak pondok yang satu lagi ya, kalau lagi di rumah Maya di rumah gitu kan ya, biasalah kan pengen istirahat dulu cukup dulu deh gitu ya. Tapi ya tetap, jadi akhirnya kita ritual-ritual kayak ya tetap harus al-masurot gitu, tetap harus baca Quran gitu, tetap harus ini tuh harus tetap terbangun gitu. Jadi ya pokoknya kita jadi orang tua, kalau Umi ya, kalau mau boleh jujur banyak salahnya lah, banyak salahnya. Jadi yang bagus tuh emang dia bagus. Umi jadi akhirnya menghafalkan Al-Quran karena Ihsan sedang menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi naik hafalan, aku mengikuti hafalannya Ihsan. Tapi kalau Ihsan 30 juz, Umi belum. Masya Allah gitu. Itu sih waktu anak-anaknya. Nah waktu dia kuliah udah lain lagi, udah pembahasan udah lebih berat. Semakin aku kadang-kadang punya rasa bersalah gini. Kadang sebagai orang tua kita tuh harus punya waktu yang banyak ya untuk anak. Soalnya permasalahannya lebih besar. Dia ngurus organisasi. Dia jadi sebagai ketua apa gitu. Itu lebih harus effortnya. Umi nggak bisa ngomong cuman sekedar kata-kata perasaan. Harus ada teorinya. Harus ada ini tuh kenapa begini, karena kata hadisnya apa gitu, atau karena latar belakangnya itu misalnya dari kisah seorang sahabat Rasulullah, atau di zaman salafus soleh, atau di zaman tabiin itu menyelesaikan masalah itu seperti apa gitu, atau kalau berdasarkan ahlinya gitu, Umi baca buku dari mana gitu, itu sampai keluar harus begini dan begitu gitu. Itu Ihsan. Dan tidak terjadi pada anak lain. Masya Allah tuh Aska, itu sih kalau Umi ya gimana ya? Ya aku mah ibu rumah tangga biasa. Yang bahan aku tuh sebetulnya cuman buku Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasih Ulwan. Ya bagaimana mendidik anak, semua juga pengen anaknya jadi soleh. Nah kalau tentang anak menjadi pejuang, memang sedikit memaksa aku ya, bahwa memang dia harus punya tokoh favorit tadi. Supaya ada role-nya ya Mi? Supaya ada role-nya gitu. Dia harus punya tokoh favorit. Dan dia menyelesaikan masalah itu harus bisa gitu. Tapi kita cuma ngasih rambu-rambunya aja. Kalau plan A begini, plan B begini, plan C begini. Menyelesaikan masalah itu maknanya berarti ketika menghadapi masalah biarkan dia menuntaskan sendiri. Contoh misalkan waktu itu dia pernah gini, Mi aku mau berhenti aja deh dari Husnul kelas 10 SMA. Kenapa Mi? Kenapa? Aku kok kayaknya tambah lama tambah capek. Tidak sesuai antara teori yang dikasihkan dengan ustadz dengan apa yang harus diimplementasikan, bagaimana seharusnya seorang santri. Terus aku bilang gini, Kak, bikin SWOT analisis. Aku anak SMA kelas 10. SWOT analisis. Aku baru belajar itu kuliah. Nggak tahu, pokoknya waktu itu gitu aja. Kak, coba kamu bilang apa keuntungannya ya, strengths-nya ketika kamu tetap di sini, sama ketika kamu nanti di luar. Ya itu SWOT-nya harus dibikin gitu kan, matriksnya gitu ya. So, nanti dia akan menyelesaikan sendiri. Akhirnya, oh ternyata lebih banyak S-nya katanya gitu, sama O-nya. Ya udah, jadi gimana? Jadi lanjut. Terus gitu. Jadi setiap dia misalkan mau aku kayaknya. Terus itu juga pernah dia ikutan Karang Taruna kan, gimana di kampung Karang Taruna. Dia kan ngelihat ya, gimana sih pemuda ini pada ngerokok gitu, nggak sesuai sama aku gitu. Aku nggak, tapi misi kita dakwah, gimana caranya gitu. Tapi kita harus memberi contoh yang baik, mewarnai itu bertahap, perlahan gitu. Sama digituin lagi, harus ngurusin remaja masjid. Umi nggak nyuruh, cuman dia sendiri yang lihat. Duh kasihan ya, masjid kita nggak ada remaja masjidnya gitu. Ada anak kecil yang harus dibina gitu. Ada masjid cuman dipakai nongkrong aja gitu ya, nggak ada ruhnya. Dia bilang, ya udah sok atuh kamu bikin program gitu.
SWOT lagi gitu-gitu ya. Aku sih cuma nunjukin sedikit-sedikit sih. Lebih ke mengarahkan. Iya gitu. Selebihnya dia banyak baca buku sendiri dan memverifikasi biasanya. Memverifikasi atau memvalidasi atas apa yang sudah dia baca. Nanti aku langkahnya begini-begini udah bener apa belum gitu. Bisa mah luar biasa. Cuman memang solehan dia sih Aska. Maksudnya gini, kalau misalnya kita jalan-jalan nih, jalan-jalan itu misalkan bertepatan dengan hari saum Senin Kamis. Kan kita kalau lagi Jalan-jalan. safar Ramadan aja boleh bata, boleh ruso, boleh di kodok nanti gitu. Ihsan mah enggak. Jadi Senin Kamis itu jalan terus, dan nanti ketika misalkan makanan enak, misalkan kita berhenti di tempat makan gitu ya, ya udah buat aku bungkus aja. Dia bisa kayak gitu. Dengan kata-kata begini, Kak, lah kamu mah lagi piknik ini gitu. Buka aja, enggak bisa. Bagaimana cara aku membeli surga? Aku nggak tahu umur aku panjang atau pendek. Itu yang Umi baru sampai sekarang tuh baru pantesan sama Allah dikasih waktunya pendek banget. Dia udah nabung amal segitu banyak. Dan dia tuh yang namanya saum. Umi nggak pernah nyiapin untuk sahur ya. Nanti dia ke dapur sendiri. Kadang kan solehan dia, kata Umi juga solehan dia. Dia kan mungkin Umi lagi haid gitu ya. Dia nggak minta tuh dibikinin apa. Dia ke dapur sendiri, nyetrekin kompor, bikin ceplok telur sendiri. Udah kayak gitu udah otomatis aja. Tahajud duluan dia bangunnya. Nih jujur nih Umi ya, Umi mah manusia biasa lah. Umi bangun itu jam 3 aja, Umi jam 3 lah ya. Umi jam 3 atau setengah 4 atau jam 4. Ihsan itu harus bangun dari jam 2. Karena dia harus merasa harus memurojaah surat yang sudah dia hafal. Itu, dan sampai terakhir waktu dia masih sakit dengan kondisi dia tidak bisa ruku sebetulnya, itu dia masih bangun jam 2 dan di rumah sakit Mi itu? Di rumah kan pernah ada sesi kita pulang dulu ke rumah. Iya. Kita pulang ke rumah dia bisa berdiri, dan itu adalah sholat tahajud terakhirnya yang dia berdiri, maksudnya dia berdiri duduk. Terus akhirnya dia teruskan dengan duduk karena dia punya target gitu, malam ini harus juz berapa, malam besok harus juz berapa untuk memurojaah si hafalannya itu yang aku sampai pernah sama Sofa tuh bilang, wah ini mah makhluk surga ini mah. Beneran, kita tuh kadang-kadang saking di rumah tuh juga nggak boleh ada kesalahan sedikit pun kalau kita ngobrol gitu misalkan ya, agak ya namanya kita manusia lah ya. Ada kata-kata yang mungkin dikoreksi. Misalkan kita sederhananya ngedumel apa, nggak boleh Umi misalkan gini gitu ya, cuman belum mulai nih kata-katanya, belum mulai misalkan Umi tuh pulang kerja maghrib gitu kan, gitu ya, udah capek begini masih harus masak juga, astagfirullah Umi cepetan istighfar. Tidak ada pahalanya sama sekali kerjaan Umi dari pagi sampai sore cuman dengan kata-kata yang tadi. Ya kan namanya manusia ya, Umi pulang capek maghrib, namanya ibu rumah tangga mah tetap aja yang namanya pulang ke rumah harus ke dapur juga gitu. Itu nggak boleh. Umi itu setiap momen tuh ada Ihsan terus di rumah kayak gitu. Salah mulu kita ya. Dengan standar cuman lah ya gitu tuh nggak boleh, emang nggak boleh, bener kan? Bener, nggak jadi pahala Umi kerjaan Umi dari pagi sampai sore gitu ya. Cuman Umi karena memang kan harus di rumah. Terus yang satu lagi yang dia bilang, Umi kenapa sih Umi nggak di rumah aja gitu ya? Kenapa Umi harus kerja gitu ya, harus ngajar gitu kan? Terus kata Umi, ya ini cara Umi mengekspresikan diri, Umi seneng gitu ya, ngajar gitu, belajar. Terus kenapa pulangnya berkeluh kesah? Tidak ada pahala Umi kalau caranya seperti itu. Gimana coba itu mah? Yang dai di rumah tuh dia bukan gitu. Jadi kalau di sesi Umi mah ada memang Umi sesi Umi menasehati gitu ya. Ketika dia bermasalah gitu ada gitu. Tapi lebih banyaknya kesehariannya dia seperti itu. Kalau pokoknya kalau disebutin mah ini Ustadz capek banget aku. Kalau di rumah seperti itu. Tapi memang seneng dia baca Aska, buku-buku kami itu dibaca. Kadang-kadang dia membaca buku yang harusnya bukan usianya. Contoh ya tadi ngambil sendiri. Kayak misalkan Stephen Covey, kita mau bacanya ntar aja pas kuliah, dia kan udah selesai SMP gitu ya. Terus misalkan ada buku-buku dakwah yang kata kita ini berat nih, tebalnya aja udah gimana tuh segede gini gitu. Oh dia selesai dimakan sama dia gitu. Dan dengan itu tadi dia udah dengan
mind mapnya gitu. Buku bisnis, ada buku judul bisnis modal dengkul, sama dia praktekin gimana tuh namanya bisnis modal dengkul, makanya dia jualan kan, jualan herbal. Bahkan sebelum itu dia jualan, oh ya lucu, dia punya target harus infak buat Palestina tuh yang Al-Quds volunteer Oh, itu yang di SMA. yang di SMA. SMP oh iya. Husnul. Dia jualan kaos. Jualan kaos, dia ngeprint ke internet ya kan, kalau di Husnul nggak boleh bawa HP kan, ke internet, terus nanti logo si gambarnya itu sama dia diedarin ke teman-temannya. Nah keuntungannya tuh mungkin ada selisih antara 5 sampai 10 ribu untuk satu piece, nanti dikumpulin. Katanya dia dapat angka sampai 600, dia punya uang sampai 600 ribu. Pada keuntungannya, dan itu dia sumbangin 100% untuk Al-Quds volunteer pada waktu itu. Itu Umi juga baru tahu. Jadi baru tahu itu dari buku ceritanya, dari buku hariannya. Alhamdulillah hari ini aku bisa nyumbang gitu ya untuk Al-Quds volunteer dari hasil keuntungan kaos. Dan makanya kenapa tentang Palestina itu selalu menjadi inspirasi dia cari dana gitu, cari uang gitu. Azka pengen denger boleh gak Mi? Tadi kan banyak banget ya Mi, bahkan 80 pas SMP. Boleh gak Mi? Apa aja sih itu? Nah kalau cita-cita yang normalnya normal, emang gak ada yang gak normal. Ntar aku sempet catet nih. Jadi dia bikin cita-cita yang kalau yang yang normalnya sama kayak kita mah gini ya, selesai S1 misalkan, selesai S1 di umur 23 tahun, selesai S2 di 25 tahun kata dia, selesai S3 di 27 tahun. Nah itu yang cita-cita akademik. Kalau cita-cita itunya memang pengen jadi hafiz Quran bersanad gitu, karena dia nyelesain, tapi dia nyelesain 30 juznya setelah selesai dari Husnul sih. Di Husnul dia cuma kurang 9 juz lagi kalau nggak salah. Nah terus cita-cita berikutnya adalah pengen punya itu, kan dia jurusannya agroteknologi ya. Jadi dia pengen punya bisnis pertanian. Dan memang dia bikin Azka, kita memang punya CV namanya Inhorti. Itu Abi yang bikin, tapi nggak aktif. Udah lama, sama dia diaktifin lagi. Terus pengen punya pabrik roti juga. Masya Allah. Kenapa pabrik roti Mi? Karena kata dia gini, banyak sekali makanan yang diproduksi itu nggak halal gitu. Naon hubungannya sama pertanian? Kalau pertanian ya pabrik roti. Terus pengen jadi ahli IT juga. Masya Allah. IT Mi? Pengen ahli IT juga karena kata dia gini sih kalau nggak salah perang ini suatu hari harus pakai drone ya. Mungkin karena dari baca juga. Jadi untuk menghemat tenaga tentara. Subhanallah ya, itu kejadian pas Tufanul. Sekarang kan emang perang misil itu pakai drone gitu. Terus ada lagi yang cita-citanya pengen bikin workspace gitu untuk pemuda-pemuda, tempat nongkrong gitu yang di situ hanya membicarakan dakwah, untuk dakwah hari ini dan untuk dakwah masa depan. Itu sih yang luar biasanya ya. Ada 80 tapi Umi salin hanya berapa tuh di Instagram Umi ya pada waktu itu aku bikin. Dia ini banget sih nggak kayak anak lain beneran deh. Merancang masa depannya. Aku bikin di Instagram aku yang judulnya merancang masa depan itu ya. Nah jelas ya, nomor 1 pengen hafiz Quran ya. Terus pengen dapat beasiswa gitu-gitu ya, pengen ikut lancar berbahasa Inggris dan Arab, punya HP yang bagus gitu, minimal menguasai 15 bahasa di dunia. 15 bahasa. Iya. Terus dia touring ke negara-negara yang memiliki teknologi tercanggih. Haji gratis bersama keluarga, terus itu ya, menjadi pribadi muslim yang berakhlak mulia nih, menjadi orang yang multi talent katanya gitu ya, ahli dalam segala hal seperti Ibnu Sina. Terus pengen pemain, kalau dia kan karate juga, Tifan ya, pengen jadi pemain Tifan terbaik, pengen bertemu dengan saudara-saudara muslim sedunia gitu ya, punya sahabat terbaik dari seluruh negara muslim sedunia, itu pengen jadi pengusaha yang adil, bijaksana dan selalu memberi yang terbaik. Nah ini yang aku paling meneteskan air mata itu, mujahid untuk Palestina, menjadi
apa di sini yang luar biasa itu ya, pengen menjadi mujahid untuk Palestina. Kemudian dengan cara apa kata dia ya, dengan cara dia punya bisnis hortikultura tadi ya, bisnis punya kebun sayur dan buah-buahan, punya ternak madu, punya kebun gandum, punya peternakan sapi, terus menciptakan e-horti ya pokoknya. Nah ini pengen mengislamkan orang, banyak banget Aska, ini aku tulis di Instagram aku salin ya, ya menikah umur 25 tahun, menulis karya dan memperbaharui menciptakan teknologi di usia 30 tahun, dia bilang gitu ya. Pengen menciptakan e-weapon tadi ya, senjata yang bisa e-weapon. Jadi senjata yang dikendalikan itu drone itu ya, dikendalikan dengan IT gitu ya. Ya membuat robot juga. Tuh ada pabrik roti, pabrik coklat, banyak banget. Punya lab sarana pengembangan bakat yang tadi aku bilang workspace ya. Punya lab sarana pengembangan bakat intelektual untuk dakwah. Jadi gitu, masya Allah. Dan di akhir kata-katanya itu berusaha sekuat kemampuan berkontribusi dalam sebagai bidang ilmu, teknologi, bisnis dan harta untuk memperjuangkan pembebasan Palestina. Dan masih banyak lagi ada. Obsesi terbesar aku adalah untuk menjadi pembebas Palestina. Jadi semua yang itu adalah buah dari pengen menjadi pembebas Palestina dengan kekuatan yang dia bisa pada waktu itu. Ya mungkin untuk jadi tentara banyak syaratnya ya, hafiz Quran dia kejar gitu ya. Ya mungkin dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ini yang saya salin di podcast di Instagram hanya di berapa poin ya, 56 poin aja. Yang dia tulis tuh lebih banyak lagi, lebih detail karena nggak tahu saya juga kok bisa gitu ya. Dan itu ditulisnya waktu SMA gitu. Masya Allah. Buku diary ada berapa berarti buku diary? Setahun satu. Oh pasti ada per tahun. Per tahun ada. Jadi kan dia gini, tadi kan waktu SD dan STK pulang sekolah harus bercerita. Begitu masuk ke pondok nggak bisa cerita, kan ceritanya hanya sebulan sekali atau pas nelpon juga dibatasi sama antrean di belakang kan. Jadi dia nggak bisa nelpon banyak-banyak. Nah akhirnya dia tulis semua apa yang ada di kepalanya tuh dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kalau misalkan dia di tulisan tuh aku rindu Umi, udah nggak kuat pengen nyeritain ini, jadi ada semua. Jadi Umi justru tahu Ihsan tuh seperti apa setelah orangnya nggak ada gitu. Yang Umi tahu pada hari-hari sebulan sekali ya dari cerita dan masalah-masalah yang dia hadapi gitu. Tapi sebesar apa masalahnya ya adanya di buku hariannya itu, masya Allah. Jadi kayaknya memang penting ya untuk punya buku harian kita semua. Dan dia mereview misalkan gini, pernah aku tulis di tahun sekian ini, maka alhamdulillah tahun ini baru terwujud tuh ada. Jadi dulu tulisnya kayak gini. Menjadi doa juga ya. Jadi doa. Dan itu tuh yang luar biasanya pas Umi ketemu yang satu folder itu yang bentuknya udah mind map. Aku buka itu. Intermenkan segala macam planning. Iya, segala macam planning dia sebagai pengusaha, planning dia sebagai dai gitu, planning dia sebagai aktivis, planning dia sebagai anggota masyarakat itu udah ini semua gitu. Wallahu alam ya kayak kita, aku aja nggak gitu-gitu amat gitu. Begitu banyak banget ya. Banyak banget cita-citanya, ambisinya. Kalau nggak salah nih Aska dengar-dengar Umi bersama teman-teman Kang Irok berusaha sedikit banyak mencicil gitu ya Umi, cita-cita yang mungkin belum terwujud. Saat ini apa sih nih cita-cita yang paling ingin Umi wujudkan dari cita-cita Kang Irok? Nah kan Ihsan tuh pernah bikin pengen bikin komunitas. Dulu dia nulisnya itu Young Man ya. Young Man itu singkatan dari Yo Urang Ngumpul Manfaat. Itu satu folder. Yuk orang ngumpul manfaat. Nah, di antara agenda di dalamnya adalah untuk melakukan perbaikan gitu ya pada remaja-remaja kita yang suka nongkrong nggak jelas gitu ya. Jadi yuk kita nongkrong ngumpul manfaat. Nah, di antaranya kegiatan-kegiatannya itu adalah ada aktivitasnya tuh bisa sport bareng ya, olahraga bareng, bisa ngobrol bareng, bisa bagi-bagi inspirasi bareng, terus sama bisnis. Dia sampai bisnis, sampai ke tahap bisnis bareng gitu untuk mewujudkan cita-citanya yang tadi gitu ya. Nah, itu
ada filenya, dan itu kemudian kami buka bersama dengan teman-teman sahabat IROB yang lain gitu ya. Umi kumpulin yang terdekat, terus akhirnya kita rubah namanya. Yang tadinya si Young Men itu menjadi komunitas. Nah, komunitas yang sekarang lagi menjalani namanya komunitas Jong Jawara. Gitu. Output dari Ihsan adalah ketika komunitas ini berjalan gitu, banyak anak-anak yang cuma nongkrong-nongkrong doang gitu ya, jadi lebih soleh lah gitu ya, jadi lebih banyak bermanfaat gitu bagi masyarakat gitu, karena dari kreativitas ini kan macam-macam tuh agendanya, ada sporty challenge, creativity challenge, terus kemudian charity juga gitu ya, macam-macam lah termasuk sampai bisnis. Nah itu lagi Umi kerjakan. Nah target Umi ya kalau bisa nih ya sejauh barat, Bismillah ya, sejauh barat dulu deh ya, ini 1.000 lah kita cetak generasi muda ya, generasi muda. Mungkin kalau untuk jadi 1.000 IROB berat gitu ya, setidaknya gitu ya, bertambah banyak anak yang soleh gitu, bertambah banyak anak yang cinta kebaikan gitu, berbagi gitu ya, kayak peduli gitu ya. Ya kayak kita aja lihat ya, kayak misalkan kalau kita lagi acara kumpul demo ya solidaritas Palestina, itu Umi kalau ngelihat ke belakang, kok angkatan yang barisnya masih yang beruan gitu ya, kayak masih kurang deh nih pemudanya ya, kita harus lebih banyak lagi nih pemudanya. Berarti hari ini kalau misalkan kita baris masih kurang nih tokoh-tokoh mudanya, jadi harus lebih banyak kayaknya gitu. Itu Umi sedang lakukan sosialisasi terus gitu ya ke teman-teman, siapa yuk yang mau ikutan gitu ya di komunitas ini. Tapi memang itulah jatuh bangun ya, namanya juga pelan-pelan lah ini mah. Tapi insya Allah target Umi sih pengen ada 1.000 pemuda yang soleh, dia juga pecinta kebaikan, suka masjid gitu ya, dan rajin ibadah pasti tentunya gitu ya. Masalahnya susah sih anak-anak sekarang kan, gimana ya mengarahkan mereka gitu ya, dari tadinya yang cuman sukanya happy gitu ya, menjadi ke yang lebih bermanfaat bagi orang lain lah, insya Allah gitu. Doain ya. Insya Allah, aku ya doain aja, aku mau bantu ya, kalau ada apa gas. Terus tadi kan Umi bilang mungkin kalau membentuk 1.000 Kang IROB sulit, tapi yang penting sholat. Nah tapi menurut Aska kayaknya nggak apa-apa kalau kita tetap coba ambil nilai apa sih yang sekiranya bisa kita ambil dari Kang IROB terus ditanamkan. Nah kira-kira apa nih kalau misalnya kita mau bikin sebuah komunitas yang ada nilai value yang mungkin menurut Umi paling berharga bisa ditanamkan ke anak-anak yang lain? Apa ya? Kayaknya harus pelan-pelan ya, generasinya beda gitu ya. Karena gini sih, pertama harus dibuka dulu wawasannya bahwa mau jadi apa kamu gitu ya, mau jadi apa kamu. Kalau Umi selalu buka masalah gini, hari ini gitu ya, Umi yang hari ini itu 30 tahun yang lalu dan adalah anak SMA kan, sama kayak kalian gitu ya. Aku gitu, jadi berangkat dari kamu punya cita-cita apa dulu gitu ya. Nah, terus nanti kita lebih ke ininya sih, bagaimana kamu menjadi generasi yang akan mengubah bangsa gitu ya, generasi yang nanti suatu hari akan menjadi pemimpin bangsa. Umi lagi jualan itu tuh, jualan yuk siapa yang mau jadi pengukir peradaban gabung bersama kami gitu. Di setiap agenda-agenda Jong Jawara tuh Umi gitu. Tagline-nya untuk kita adalah generasi pembangun bangsa, kita adalah generasi pembangun peradaban, kita adalah generasi yang 30 tahun yang akan datang yang akan memimpin bangsa gitu. Hari ini kita masih belajar dan itu suatu keniscayaan insya Allah, karena memang betul yang hari ini jadi menteri 30 tahun yang lalu mereka anak SMA. So gitu. Ditanamkannya. Jadi dari setiap pertemuan-pertemuan agendanya begitu ya. Yang terdekat memang agenda kita adalah tagline-nya untuk menuju generasi emas Indonesia di 2045 untuk anak yang ini, yang generasi yang sekarang anak SMA gitu. Nanti kan kalau misalkan di tahun 45 ada lagi dari 45 gitu. Jadi gitu. Aku
selalu gitu. Jadi supaya ya karena memang gitu. Kalau Umi dulu ngajarin Ihsan, San bikin bahasanya ke Ihsan dulu bukan roadmap. San tolong kamu punya cita-cita. Mungkin Ihsan kemudian menuliskan seperti ini karena memang Umi pernah bilang gitu. San, coba bikin kamu kira-kira gitu ya di usia 20 tahun tuh udah jadi apa gitu, udah bisa apa, targetnya sudah mau apa gitu. Ternyata dia kan lebih cepat targetnya tuh tadi ya 21 tahun, 27 tahun udah jadi dokter gitu. Semua lebih cepat gitu. Karena memang gini, mungkin belajar dari yang buku dia baca tadi ya, The Seven Habits kan. Kalau buku Seven Habits itu kan di bagian awalnya bayangkan seandainya Anda sedang di dalam peti mati gitu ya, kalau nggak salah tulisan Stephen Covey itu gitu. Orang-orang sedang mendoakan Anda gitu kan. Itu kan tulisannya. Jadi inspiringnya itu adalah membuat roadmap kita itu dari akhir hidup kita. Ya, start from the end. Jadi dari akhir gitu. Nah, gitu juga mungkin Ihsan membuat desain project-project dia gitu. Dari kalau kita berangkat dari kenapa dia berdoanya sebanyak itu tadi, misalkan ya Allah ampunilah hamba, banyak amanah dakwah yang belum hamba kerjakan gitu, banyak cita-cita yang belum hamba tunaikan gitu ya. Mohon ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba gitu. Nah, karena saking banyaknya yang dia ingin kerjakan, dia cuman punya waktu sampai detik itu gitu. Jadi kalau memang kalau bahasa gitu, kalau emang aku disuruh pulang sekarang ya udah ya Allah pulang aja gitu, asal Allah kasih aku surga, Allah kasih bidadari gitu. Karena aku masih banyak PR gitu. Dan ada satu folder lagi yang belum Umi buka, judulnya My Dream. My Dream itu passwordnya nggak ketemu, tapi sampai sekarang yang udah ketemu yang main tadi sama yang buat FSLDK itu ya, yang buat organisasi itu yang udah Umi ketemu. Dan sejauh ini juga Umi yang ngerjain Jongjawara itu baru 1/10 ide Ihsan. Dari yang main itu. Dari yang main itu. Coba bayangin. Banyak banget Azka, karena dia mah orangnya teh mikirnya teh terlalu visioner. Terlalu jauh ke depan gitu, yang nggak tahu kapan bisa dikerjakan. Apalagi yang cita-cita dia terhadap CV Inhort itu ada itu sendiri yang tentang bisnis pertanian itu harus apa gitu. Karena gini, cita-cita kita tuh gini, berangkat dari, jadi gini, petani kita tuh Azka, ada kenyataan bahwa masih ada yang masih kadang-kadang kalau mau panen itu kayak ada kemusyrikan di sana gitu. Ada ritual-ritual ya, sesajen apa. Jadi melihat fenomena itu ya, memang selain dari bertani dia pengennya dakwah juga di sana itu gitu ya. Jadi pernah kan kami ajak ke suatu kebun ya di bulan Ramadan. Ternyata para petani itu makan dan minum di siang hari gitu. Dan melihat fenomena itu berarti betapa petani-petani kita ini, yang petani-petani amah yang tidak tersentuh oleh Islam, oleh dakwah, ini harus tersentuh oleh dakwah gitu ya, harus tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Makanya jadi kalau di mata Ihsan, bisnis itu bukan sekedar menghasilkan uang, tetapi bisnis itu adalah juga membangun SDM yang terlibat di dalamnya menjadi SDM yang Islami, untuk menjadi kedepannya ya menjadi manusia-manusia yang robbani gitu, yang cinta kepada Allah, yang berkah ya hidupnya itu karena ibadahnya nggak ditinggalkan. Itu sedih banget, nangis kita waktu kita ke lapangan di bulan Ramadan siang-siang, dan Ihsan waktu itu masih kelas 11 ya. Kita dari Husnul Ihsan jemput kita ke Majalengka, kita ke kebun mangga waktu itu. Main apa? Memang ada kerjaan, Abi ada kerjaan gitu. Ya Allah kok kayak begini gitu. Jadi Ihsan itu karena saking perfectnya, kalau saya dengan Abi cukup istighfar gitu, kalau Ihsan nangis. Ada yang harus dilakukan. Jadi nangis. Kalau ada suatu fenomena yang dia pikir nggak seharusnya, dia nangis. Ihsan itu gitu. Naik angkot misalkan, di angkot tuh misalkan orang ngomong kasar gitu ya, ngomong bahasa kebun binatang, itu Ihsan nangis. Seberat ini dakwah ya, seberat ini manusia yang harus diperbaiki, sebanyak ini yang betapa kita ini berada di dunia yang aman gitu Mi gitu ya, aman karena dia dididik di pesantren, dia berada di keluarga yang alhamdulillah gitu. Tapi ketika dia naik angkot, dia ketemu sama orang-orang yang ya Allah segampang itu ngomongin bahasa yang kebun binatang gitu ya, dia nggak bisa terima, dia nangis gitu. Harus apa? Itu juga ada tulisannya tuh. Aku pulang dari naik angkot. Diceritain betapa sangat harus diperbaiki dari tutur kata betapa. Jadi memang
Iya, kalau misalkan balik lagi kalau misalkan tentang ilmu parenting ya, penting banget kita buat anak-anak itu dari awal ilmu menanamkan keimanan tadi ya, terus menanamkan nilai-nilai kepribadian, karakter ya, pembangunan karakter, terus menanamkan bagaimana dia mengelola emosi gitu ya. Karena kan ya emosional banget kalau misalkan setiap melihat yang nggak beres nangis gitu. Untung nangis dia nggak marah-marah. Dan juga mengenalkan ini ya tokoh-tokoh yang bikin semangat. Iya, tokoh-tokoh yang dia bikin semangat gitu ya. Terus ya menyiapkan bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan harusnya pada usianya gitu ya. Tapi Umi nggak bisa ngelarang. Kalau dia pengen baca buku yang berat ya silahkan aja. Tapi setelah ini diskusi gitu. Biar di biar dia nggak ditelan sendiri terus kita dia divalidasi lah gitu ya istilahnya seperti itu. Masya Allah. Aska masih penasaran nih. Kalau tadi kan Kang Ihsan bagaimana beliau yang di rumah yang menjadi dai nih ya, yang malah lebih banyak menasihati, terus juga kalau melihat kondisi umat menangis gitu ya. Tapi pernah nggak Mi? Apakah Kang Irop di suatu waktu itu ngedown karena sesuatu yang mungkin sangat ngedown, dan mungkin itu momen paling ngedownin Kang Irop gitu karena apa Mi kalau pernah ada? Yang Umi tahu saat dia jatuh cinta mungkin ya. Wallahu alam ya. Kayak mungkin ini dirasakan sama anak-anak seusia itu, bagaimana dia merasa berdosa dengan rasa. Dia merasa berdosa dengan rasa yang dimilikinya. Tetapi dia kan tidak melahirkan rasa suka itu menjadi sebuah hubungan. Sebatas suka aja nih. Sebatas suka saja. Dia itu nangis, istighfar, dan dia memang membuat tulisan juga. Ada tulisannya tuh khusus. Jadi ya Allah tolong aku gitu ya. Tolong aku hanya ingin bidadari surga. Tolong selamatkan aku dari rasa yang aku tak mampu mengelahnya. Kayaknya feeling Umi tulisan itu ketika dia jatuh cinta. Tapi memang dia pernah juga bilang begini ke Umi teh, Mi gitu ya, aku ada orang yang aku suka gitu. Waktu itu kalau nggak salah dia posisinya di Akhwat ini masih pesantren. Nah, Isannya udah kuliah waktu itu ya. Isan udah kuliah ya. Ya dia udah sebelum sakit. Jadi katanya dia berangkat ke satu daerah itu, dia pokoknya tadinya untuk urusan bisnis ini ya, bisnis kan ada bikin herbal booster itu. Jadi si Ahwat ini teh mau bantuin dia bikin konten buat iklan gitu kayak. Atau mungkin kayaknya ada rasa suka kayaknya sama Ahwat ini. Memang bilang sih ke Umi, Mi boleh nggak kalau aku nikah gitu. Ya aku bilang entar kalau nikah kalau udah jadi sarjana. Malu Umi ngelamarnya gitu. Terus ya dia mencoba untuk berusaha gitu ya supaya standarnya masuk gitu dengan cara yaitu berarti kalau gitu aku harus punya tabungan berapa gitu, aku harus bekerja, aku harus apa gitu, dia mengejar itu. Cuman ya memang tentang mengolah rasa itu dia nangis. Sering kok dia tuh nangis sesegukan gitu, merasa bersalah gitu, merasa berdosa. Downnya dia apa? Kalau tentang nilai ya dia tuh kan tadi ya kuncinya perfect. Kalau lagi kecil nilai itu nggak boleh di bawah 9. Dan nggak boleh ada orang lain yang lebih tinggi dari dia. Itu dia sendiri Mi? Apa Umi juga? Enggak, aku mungkin aku salah satunya. Enggak, aku cuma bilang gini, aku sih nggak perlu kamu jadi juara 1, yang penting kamu yang terbaik. Salah gitu. Nggak salah sih. Salah ya? Enggak, terus aku sih kalau misalnya ada, dan dia minta maaf. Kalau misalkan dia juara 2, dia minta maaf. Yang pas lucu pas lagi di Husnul itu dia nilainya tuh mungkin nggak sebaik ketika dia masih SD karena memang di Husnul persaingannya berat. Dia bilang gini katanya gitu, Umi maafin aku ya, aku tadi ulangan nggak bisa. Dia langsung, emang nggak bisa berapa soal San? Nggak bisa 2. Ya tuh nggak apa-apa, tuh nggak bisa 2 mah gitu kan. Terus dia minta maaf kalau dia nggak juara gitu-gitu tuh si San. Nah pun dengan itu tadi dengan target-targetan pribadinya, jadi dia tuh kayak sering menghukum dirinya sendiri dengan target-target pribadinya. Misal target pribadinya adalah tilawah 1 juz sehari misalkan ya. Murojaahnya lebih dari, kalau nggak salah dia tuh 3 juz ya sehari. Murojaahnya tuh 3 juz sehari gitu. Setelah 30 beres Mi? Udah setelah 30 beres. Jadi tilawahnya 1 juz. Nah yang murojaahnya 3 juz gitu. Dan itu bisa dibayar misalkan ketika dia
dalam waktu senggang. Makanya Ihsan tuh aneh. Kalau menurut keluarga kami ya, kalau misalkan kami lagi kumpul keluarga, kita kan namanya kumpul keluarga tuh kan makan bareng, apa bareng gitu. Dia tuh ada satu sesi mundur dari formasi, set, mojok. Karena itu target. Dia harus murojaah. Dia udah punya alarmnya. Iya, dia punya alarmnya. Ada ininya udah bikin. Waktunya murojaah. Jadi kalau aku buka Google kalendernya itu sampai sekarang masih bunyi tuh yang handphone dia yang lama ya. Handphone dia masih bunyi. Saatnya tilawah, saatnya cuci baju, saatnya setrika, saatnya apa? Ada itu teh. Tring. Iya, ada. Saatnya setrika, tahajud udah, murojaah, ini tugas apa gitu. Ada semua pokoknya yang nggak ada deh anak lain modelnya. Wah itu sedetail itu ya. Sedetail itu, jadi urusan nyetrika, nyapu, misalkan sarapan tuh ditulis. Nah jadi ketika misalkan dia ada target harus nulis, misalkan harus mereview kejadian. Jadi sering tuh hari ini apa aja kejadiannya, terus dia tulis apa yang harus dilakukan. Nah, downnya itu aja sih tadi ya bilang pada saat dia jatuh cinta, karena dia tidak bisa mengolah rasa. Aku mampu, ini adalah dosa. Aku tahu ini adalah dosa, tapi aku tidak mampu mengolah rasa. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Masya Allah. Dan berikanlah aku itu tadi bidadari surga. Dan padahal itu pun nggak diapa-apain perasaannya Mia. Enggak. Kalau ahwat atau cewek-cewek yang deketin dia banyak. Para penggoda. Karena katanya Umi nanya juga sih, memvalidasi ke teman-teman alumni pondok. Memang alumni pondok ini ketika dia masuk ke dunia kampus, karena dia di pondok 6 tahun. 6 tahun tuh steril, dalam artian ikhwan ahwat berpisah gitu. Terus kemudian masuk ke kampus ikhwan ahwat nggak ada batasan. Bahkan kelihatan juga ada yang nggak pakai jilbab gitu kan. Itu kan jadi budaya yang berbeda gitu ya. Apa sih istilahnya tuh anak sekarang? Pokoknya gagap budaya kalau Umi ngomongnya gitu. Nah itu juga suatu proses yang betapa dia harus berjuang dimanapun dia berada gitu. Yang disebut dengan mendidik anak bermental pejuang. Kamu adalah pejuang kebenaran dimanapun kamu berada. Bagaimana dia mempertahankan prinsip-prinsipnya untuk tidak memandang gitu kan? Itu perjuangan. Gimana Ihsan harus dia tidak godol basar. Dia cewek-cewek yang datang gitu dengan alasan pengen belajar bareng, pengen diskusi bareng dengan pakaian yang tidak tertutup aurat, itu kan juga suatu perjuangan. Terus dia juga melihat misalkan ketika nongkrong bareng dengan teman-teman yang ngerokok gitu, dan dia tidak gitu kan, dan dia harus bertahan. Gimana caranya? Pengen ngedakwahin tapi gimana caranya gitu. Itu juga jadi topik dia nangis gitu. Kadang-kadang dia ngerasa nggak sanggup gitu ya. Apa aku hentikan saja. Nah, yang paling diskusi berat kita tuh itu nikah ya, sama ya. Dia kalau nggak salah pegang 9 komunitas 9 organisasi. Pernah salah satunya dia pengen berhenti. Tapi ketika di kampus itu yang di kampus, lebih dari kampus ya kan, dia tuh komunitasnya ada komunitas dagang. Banyak banget. Ketika di kampus di mana-mana nih. Iya, ada komunitas dagang kan, ada komunitas yang di kampus itu tentunya organisasi kampus. Dia pengen katanya salah satu, aku pengen berhenti aja apa gimana gitu. Terus kemudian dia komunikasi dengan ustadznya. Kan memang ustadz lumayan ya, saya tuh sangat terbantu dengan ustadz Dedi Humaydi yang di Husnul Khotimah itu, yang betul-betul jadi tutor sejatinya Ihsan gitu ketika ada masalah. Ustadz tuh nggak nyuruh dia mundur gitu, tetapi menakar diri gitu, lebih kepada mengukur diri, dan bahwa ketika kita mendapatkan amanah itu adalah cara Allah melatih kita gitu untuk menjadi lebih bermanfaat. Jadi ustadznya tuh menasehatinya begitu. Jadi selama kita mampu menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, kerjakan. Kalau umpamanya Ihsan ceritanya sama Umi udah bilang berhenti gitu. Tapi Ihsan dapat tutor yang luar biasa gitu. Jadi yang mengarahkan juga gitu. Kalau masalahnya bukan sanggup nggak sanggup atau bukan suka atau tidak suka gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan suatu peluang dan kesempatan, itu adalah kesempatan kita untuk menuai nanti amal-amal kita itu nanti di akhirat gitu ya. Jadi Ihsannya gitu aja. Jadi ya dia jalanin aja. Makanya ketika misalkan ada tawaran menjadi pimpinan komunitas atau apa, dia kan suka ngacung duluan.
Ya, oh ini kesempatan gitu ya. Allah, Peluangnya sudah melihat itu sebagai saya surga. Jadi peluangnya surga gitu. Peluangnya kalau aku banyak amal, banyak pahalanya gitu. Berarti aku harus nabung sebanyak-banyaknya gitu kayaknya sih kalau yang Umi lihat gitu ya. Nah, down-nya itu ketika target tidak nyampe gitu ya. Itu yang bikin ngedown ya, ketika nggak capai gitu misalkan ya dimanapun ya, di Karang Taruna, di sekolah, di ya dimanapun, kalau ada yang dia tuh suka kadang-kadang nangis gitu ya, lihat kok temennya kayak gini gitu, keluar pondok kok langsung berubah jadi ngerokok, itu nangis. Lihat temennya sesama dari pondok begitu masuk kampus ngerokok, itu nangis. Isan bisa kayak gitu. Kalau kata aku, biarin aja, dosa tanggung masing-masing gitu kan. Saking merasa intimnya bahwa itu tanggung jawab. Mungkin kalau kata dokter sih gini, itu dia sakit leukemianya karena terlalu banyak yang dipikirkan. Kata dokter. Bisa gitu, Mi? Iya, kata dokter sih gitu ya. Jadi salah satu pemicu kanker itu adalah dia overload ya. Kemampuan fisiknya terlalu diforsir gitu. Terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Itu sempat kesebut ya. Tapi kan kalau kanker itu kejadiannya seperti itu saja gitu, tidak. Emang sampai sekarang pun belum diketahui ya, begitu. Gitu. Ya kan nanya aktivitas anak ibu apa saja gitu. Tapi luar biasa ya. Ini keren loh Aska. Isan itu pernah di HB7 terus kemudian trombositnya hanya 7.000. Dan kalau kata dokter, kalau ini berada pada orang biasa, ini sudah koma. Dan Isan masih bisa menjawab pertanyaan dokter yang dirasa sakit yang mana. Dokter tanya, ibu aktivitas anak ibu apa? Dia rajin olahraga dok. Dia lari pagi 3 kilo sehari. Iya, Isan itu rajin olahraga. Dan dia lari waktu sebelum sakit ya, Dia rajin olahraga 3 kilo sehari atau minimal dia Tifan setengah jam sehari. Dia pemanasan. Tifan itu sendiri. Dia ngelatih jurus-jurus yang dia udah bisa. Ada rekamannya tuh kan di Instagramnya Isan di di depan masjid itu sering, dan banyak yang lihat gitu. Isan suka praktek Tifan di situ. Terus kemudian kayaknya bukan itu kata dokter. Dia memiliki kekuatan spiritual yang lebih, yaitu Isan itu tidak pernah lepas dari Al-Quran kata Umi juga. Sekalipun ketika sedang sakit. Jadi oke, kalau secara teori sering olahraga berarti cadangan oksigennya banyak, cadangan mitokondrianya banyak gitu. Tapi ya dia punya energi spiritual yang lebih dari yang lain, itu bacaan Al-Qur'annya gitu. Kekuatan dia walaupun lagi sakit, tolong apa Umi simak, aku mau murojaah. Mana ada Aska orang lagi sakit nyut-nyutannya setengah mati. Itu kita kalau sakit tuh sakit banget kan, itu tulang-tulang itu dia bisa baca Yasin masih ayat 1 sampai selesai. Dia murojaah karena kan Quran kita nggak bawa waktu itu ya. Terus nanti kalau tolong aku nggak mau pakai, kan waktu itu mau disuntikin semacam morfin lah ya untuk menahan rasa sakit. Dia tanya ke perawat, itu apa? Itu apa? Oh ini apa gitu ya? Ada istilahnya, aku lupa. Nggak mau. Kemarin aku disuntik itu aku lupa rakaat sholat. Tolong, nggak usah aja. Bisa nggak? Bukan itu painkiller ya, Mi? Biar nggak sakit. Iya biar nggak sakit. Tapi memang standar dokter kan, memang ada apa boleh gitu kan? Boleh. Nggak mau. Apakah ada gantinya? Udah aku harus tanda tangan tuh, harus diganti obatnya, jangan obat yang itu gitu kan? Karena yang sejenis morfin itu dia bilang nanti aku lupa rakaat, nanti aku nggak bisa murojaah kata Isan. Si bapak yang perawat itu bilang subhanallah. Ya ayak kenehnya pasien cenanya geus payah kieu. Ya ini ada pasien yang udah parah gini tapi dia masih bisa. Akhirnya dia seperti itu Isan gitu ya. Ya bayangin dong, masa ada nawar-nawar gitu obat gitu. Jadi masih konsentrasi gitu. Insyaallah. Jadi kayaknya kita juga penting menanamkan pendidikan spiritual ya kepada anak-anak dari kecil. Ya Umi sih sederhana ya, karena memang tadi Isan disekolahkan di SDIT, terus memang ada targetan gitu, memang dia harus ngaji, harus bangun lebih pagi gitu, ada latihan Qiyamul Lail juga gitu. Tapi yang lebih penting adalah ini ya, aku sih tadi ya, dia harus bercerita tiap hari itu sebetulnya dalam rangka menanamkan konsep muraqabatullah ya, muraqabatullah. Dimanapun kamu berada, Allah ada yang mengawasi, sehingga dia nggak berani
nggak berani bohong gitu, nggak berani gitu ya, seperti itu mungkin ya. Dan itu kalau di Ihsan terserap 99,9% gitu. Bener-bener apapun yang diterima. Apapun gitu ya, mau bentuknya hadis, mau kisah sahabat, mau apa, diterimanya seperti itu. Mungkin di anak-anak yang lain diterimanya 80-70% lah gitu ya, nggak sebanyak itu gitu. Ada bahkan yang masih harus tertatih-tatih, dia menerimanya 50-60% gitu kan. Ya gitu deh. Ihsan ya memang. Umi selama ini apa sih Umi doa yang selalu Umi panjatkan untuk Kang Ihsan, untuk anak-anak Umi? Kalau sehari-hari yang biasa Umi standar sih kayak ibu yang, oh ya Umi tuh punya tips di ini apa, ibu yang menyusui ya. Jadi kan kalau aku tuh momen menyusui itu momen yang paling dekat dengan si anak itu. Jadi walaupun si bayi itu nggak ngerti apa-apa gitu, ya aku doakan gitu ya bahwa suatu hari nanti gitu ya kamu akan menjadi mujahidah dakwah. Itu emang untuk Ihsan aku doain kayak gitu. Si Sofa misalkan mujahidah dakwah gitu, ya aku doain gitu ya nanti Bismillah ya nak gitu. Misalnya kamu harus sehat gitu ya, panjang umur dan sebagainya gitu ya, semacam doa yang Robbana hablana min azwajina itu, wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu standar gitu. Robbana terus menjadi ahli Quran gitu ya, itu standar, semua orang juga mungkin pengen kayak gitu. Cuman aku ada terselip doa bahwa nanti kamu kalau sudah besar harus menjadi penerus dakwah, kamu harus menjadi mujahid dakwah. Itu aku selalu ngomong. Dan bahkan kalau sesi Ihsan, karena mungkin dia anak pertama dan anak di mana Umi baru belajar menerapkan buku Tarbiyatul Aulad yang Abdullah Nasih Ulwan itu, semua sesi Umi doa, mau lagi dipakein baju, mau lagi dimandiin, semua dia bisa jalan, yuk kamu jalan, kan jatuh misalkan ya, kamu bisa, kamu mujahid, kamu bisa, kamu gitu. Aku kalau Ihsan gitu, karena dia pertama, dia anak laki gitu ya. Kalau anak perempuan kayak misalkan Sofa, anak perempuan tuh kan suka cengeng ya. Aku nggak boleh nangis anak perempuan. Tidak selesai masalah dengan air mata. Coba tanya anak. Jadi air mata terus dihemat-hemat. Jangan mudah menangis. Dan karena tidak semua masalah bisa selesai dengan air mata. Itu yang namanya tadinya anaknya cengeng langsung gitu. jahat sih emang. Tapi ya itu dia kemudian menjadi sosok yang tegar gitu. Ternyata dia bisa menyelesaikan masalah gitu, tidak terlihat cengeng gitu. Apalagi Ihsan yang memang segala obsesi, hampir dari obsesi Umi yang misalkan waktu dulu Umi memang pernah jadi aktivis dakwah kampus, yang memang dulu pernah ada amanah-amanah yang memang Umi belum selesai, memang ada yang Umi selipkan di doa-doa itu untuk Ihsan gitu kalau Umi ya. Terus kalau doa yang lain standar ya, minta ke Allah dia jadi orang yang soleh gitu ya, kemudian nanti supaya dimudahkan oleh Allah tercapai cita-citanya. Nah itu yang Ihsan, karena memang cita-citanya ingin itu pejuang Palestina ya gitu ya. Ya mungkin segitulah. Jadi aku tolong disampaikan ya Allah kepada cita-citanya gitu. Jadikan dia sebaik-baik dirinya gitu-gitu. Mudahkan pokoknya semuanya urusannya gitu. Dan tolong jaga anak-anakku gitu ya. Kalau aku sebutin namanya 1, 2, 3 misalkan nomor anak 1 sampai nomor 3, si A, si B, si C itu mendapatkan lingkungan yang baik. Dan tolong jaga mereka gitu dengan penjagaanmu, sebaik-baik penjagaanmu. Aku gitu aja sih, doa tuh standar gitu ya. Sebetulnya mungkin semua orang tua juga sama. Cuman ya itu, yang aku tidak bisa adalah menjaga mereka gitu ya dengan sebaik-baik penjagaanmu. Karena ya aku di sini jauh gitu, mereka di sana gitu. Dan memang luar biasa Aska ya, doa-doa kita itu kalau yang Umi rasain ya, satu persatu memang terkabul gitu ya. Dan berarti aku membersamai Ihsan 21 tahun, doa-doa kami, doa-doa Umi, doa-doa Ihsan, alhamdulillah terkabul gitu ya. Karena cita-cita terbaiknya pengen hafiz, ya hafal 30 gitu. Cita-cita terbaiknya misalkan ingin menjadi pebisnis, dia sudah mulai gitu kan, memulai dagang-dagang itu dengan bisnis hairboster itu ya. Terus dia menghidupkan kembali Yayasan Inhorti yang mati suri ya. Jadi sebelum sakit itu dia ke notaris, diperbaiki lagi akta notarisnya, diurusin, langsung ganti ini kan Ihsan sebagai ininya, pelaksananya gitu. Ya
Allah alam gitu ya, sebegitunya Ihsan mengimplementasikan, atau memang sama Allah dikasih kemudahan untuk menjalankannya. Itu kan sebelum sakit itu dia kan ambil tender kerjasama gerobak gitu, pokoknya lumayan lah ada duit. Jadi Ihsan tuh punya dana dari bisnis, dan dia tulis di itunya untuk Palestina. Ya makanya alhamdulillah ketika dana itu cair, Umi titip ke Smart. Dan yang satu lagi ada rekening satu lagi itu untuk dia kan pengen mendirikan ini juga namanya pondok Quran ya, para penghafal Quran gitu. Nah itu juga Umi titip gitu. Jadi dana yang ini mah dapat dari tabungan, yang ini dapat dari bisnis gitu. Itu yang dari sini untuk Palestina, yang dari sini untuk lembaga Hafiz Quran. Karena dia sebetulnya pengen punya pesantren Quran juga gitu. Yang aku malu ya kehilangan Ihsan tuh kehilangannya tuh banget loh Aska. Sekarang berarti tahun keempat ya. Tahun keempat ya aku tetap ingat terus setiap momen, cuman ya dinikmati aja. Ya paham ya, kayak dari diary. Dan bener Umi kan tadi bilang justru Umi baru kenal Kang Irop setelah beliau sudah pulang dari diarinya. Begitupun aku juga baru benar-benar kenal. Karena dulu ketika Kang Irop masih aktif kesana kemari, yang aku setiap ikut rapat ada Kang Irop lahir di mana-mana gitu kan. Aku belum begitu mengenal beliau gitu. Aku cuma pernah kayak mungkin koordinasi aja kayak biasa kan di dalam kampus, sampai akhirnya beliau berpulang. Terus aku sedikit cerita mungkin ya Mi. Dulu karena aku di kampus sempat melanjutkan amanah dakwah Kang Irop. Karena dulu Kang Irop kan kabid kaderisasi ya Mi di LDK. Terus kemudian tahun depannya aku melanjutkan dan aku diturunkan file-file perancangan beliau, apa sih yang diharapkan dari dakwah kampus, dan salah satu di situ ada video. Dan itu nasihat yang paling membekas gitu ya Mi di video itu adalah bagaimana kamu merasa aman di dunia padahal di akhirat tidak aman. Dan itu menjadi salah satu pengingat Aska di setiap langkah Aska dimanapun gitu ya, ketika lagi bekerja, ketika lagi berdakwah gitu. Dan teman-teman yang lain pun nih ya, sahabat-sahabat Kang Irop pun juga punya banyak versi-versi mereka gitu. Ada salah satu sahabat Kang Irop yang Aska ingat, beliau sampai menggunakan wallpaper handphonenya, Mi tahu nggak Mi? Wallpaper handphonenya itu makamnya Kang Irop Mi. Masya Allah. Karena dia ngerasa aku selalu ingat Irop kapanpun gitu. Jadi beliau menggunakan wallpaper itu makamnya Kang Irop gitu. Kalau Umi sendiri dari sekian nasihat yang setiap hari selalu hadir gitu ya dari Kang Irop dulu, apa sih Mi nasihat yang sampai sekarang masih selalu paling sering Umi ingat dan hadir bersama Mi dimanapun berada gitu? Nah, yang ini sebenarnya bagi Umi berat untuk dilaksanakan. Jadi Umi sebaik-baik wanita itu adalah ummahatul muslimah. Tugasnya itu adalah di rumah mendidik anak-anaknya. Jadi Umi di situ kadang merasa bersalah. Umi perempuan bekerja yang harus ngurusin banyak anak orang gitu. Nah itu, jadi Umi sebaik-baik itu gitu ya. Jadi bahkan dia waktu itu ya menasihati Umi tentang rizki, kan, tentang rizki, bahwa sekalipun Umi bekerja gitu ya, tetap saja rizki itu akan dialirkan kepada kepala keluarga, ya kepada suami, kepada abi gitu ya. Jadi nggak akan sebanyak apapun Umi bekerja, nggak akan sebanyak apa gitu yang Allah kasihkan lewat abi. Itu Umi selalu dalam bekerja tuh kayak ngerasa bersalah, aku kerja, tapi ya Allah melurusin niat aku, niat ngajar gitu untuk ngedidik anak-anak orang gitu ya, bukan hanya sekedar semata-mata mencari uang. Itu Umi selalu tuh setiap hari tuh merasa bersalah, karena Ihsan itu dia kan sering debat, Umi aku udah baca buku buku Fikih Munakahat ini. Jadi sebaik-baik wanita itu di rumah ya tadi kan jadi Umi itu ya Allah gitu ya, aku salah lagi gitu ya, tapi setelah kita ikuti jalan panjang yang banyak, kenapa gitu ya Ihsan seperti itu? Mungkin ada saat-saatnya di mana ketika Ihsan mau curhat, ketika waktu itu Ihsan ada masalah, Umi
tidak ada waktu. Karena Ihsan pernah waktu itu Umi lagi sibuk, lagi ngurusin ya namanya bu guru kan, ngurusin persiapan ngajar gitu, terus kemudian nilai segala macam. Mi, aku minta waktu sebentar, aku mau bicara. Sebentar kakak, aku lagi sibuk ya. Ihsan tuh pasti setiap pulang ada, Mi, aku minta waktu sebentar, aku mau bicara. Itu Umi merasa bersalah sampai hari ini. Kenapa semahal itu ya kita jadi orang tua, nggak punya waktu sebentar aja, ninggalin kerjaan kita yang cuman paling butuh anak itu curhat. Mungkin hanya 10 atau ya paling lama 30 menit. Aku waktu itu merasa terganggu dan itu sekarang nyesel banget. Aku pengen bicara, Umi punya waktu enggak? Aku pengen bicara. Dan aku pokoknya sedih Aska kalau ingat itu. Jadi Umi setiap momen ingat itu, buka laptop ingat itu. Mau berangkat ke sekolah ngajar gitu, ingat itu gitu. Walaupun nggak salah sih ya, maksudnya kita bekerja juga kan nggak semata-mata buat uang gitu kan ya, kita juga menebar manfaat gitu untuk orang lain gitu. Cuman itu yang paling ngejepret gitu. Kan Ihsan apa-apa buat Umi. Jadi maksudnya gini, apa yang dia kerjakan itu selain untuk Allah, untuk membuat Umi bangga. Kan selalu ditulisannya tuh gitu, aku ingin membuat Umi bangga. Jadi kebanggaan Umi gitu. Jadi gitu selalu Ihsan nulisnya, di Instagramnya juga, aku ingin menjadi kebanggaan Umi. Jadi setelah cita-cita apapun itu untuk membuat Umi bangga ya, makanya pas di akhir tadi kalimat kita ya, waktu itu aku belum punya Instagram dan aku belum baca juga tulisan dia gitu ya. Jadi anak kebanggaan gitu ya. Bagaimanapun sebetulnya yang sama, yang lain juga kita bangga. Cuman apresiasinya mungkin wallahu alam ya, apakah dia merasa gitu bahwa kami sangat bangga gitu ya sama Ihsan gitu ya. Tapi katanya ngobrol-ngobrol gitu sama Sofa adiknya yang kedua ya, katanya Sofa kamu kayaknya lebih disayang ya daripada aku gitu. Sofanya udah Ihsannya udah nggak ada. Nah, jadi padahal rasa perasaan kita gitu dari semua anak tuh yang paling disayang dia. Cuman memang cara kami mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan pastinya beda. Tapi di perasaan Ihsan yang diungkapkan ke Sofa, katanya Umi kelihatan lebih sayang kepada Sofa gitu. Dan itu juga Umi nyesel. Jadi nyesel kenapa aku kurang menunjukkan gitu ya. Jadi masih kurang gitu, apresiasi Umi terhadap pencapaian Ihsan itu masih kurang. Jadi kalau boleh gitu ya, sedikit nitip nasihat gitu ya buat teman-teman temani gitu ya, yang hari ini mungkin jadi orang tua newbie atau mungkin jadi orang tuanya remaja gitu ya, betapa apresiasi itu penting untuk mengatakan dengan lisan, nah aku bangga padamu, nah aku sayang banget sama kamu gitu. Pengen peluk, pengen cium. Ihsan tuh selalu peluk dulu, cium dulu, sampai terakhir juga pengen dicium dulu, pengen dipeluk dulu. Masya Allah gitu ya. Betapa akan sangat kehilangan ketika momen peluk dan cium itu udah nggak ada lagi gitu ya. Pada waktu sudah nggak ada lagi waktunya gitu. Masya Allah. Gitu. Aska. Kalau boleh, Aska nanya, kalau misalnya mungkin di mimpi gitu ya, atau di mana di mimpi misalnya Umi bisa bertemu lagi sama Kang Irok, kira-kira apa yang ingin Umi sampaikan? Ya aku tadi alhamdulillah belum pernah ke mimpi Ihsan walaupun aku pengen banget gitu ya, karena nggak tahu kenapa ke Umi Allah nggak kasih mimpi Ihsan. Sementara keluarga yang lain udah gitu ya, Ihsan ketemu, Sofa udah pernah ketemu, Abi pernah ketemu, Haris pernah ketemu, terus adik aku pernah ketemu, tapi aku yang belum. Ya aku mau bilang bahwa ya makasih kamu telah hadir di dunia ini, menjadi kebanggaan kami, menjadi pelita hati kami gitu ya. Dan aku sungguh sangat bangga gitu ya, dan kami sangat mencintaimu gitu. Gitu Aska ya, jadi nangis juga. Aku udah nahan dari tadi. Ya Allah. Karena memang kata-kata itu belum sempat
terungkap gitu ya. Hanya pas akhir waktu dia mau meninggal saja ya, kamu kebanggaan kami gitu. Tapi kata-kata betapa aku sayang ya, aku sangat mencintaimu. Bahkan kalau misalkan dibikin derajat kesayangan kita gitu, ya mungkin dia yang paling disayang. Karena dia yang paling disayang itulah makanya dia nggak boleh bikin kesalahan sedikit pun. Jadi perfect gitu ya jadinya gitu. Kenapa gitu? Nggak pernah terungkap gitu aja, sayang banget. Masya Allah. Aduh, Mami jadi bikin nangis. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair Mami Neni atas ceritanya hari ini yang membangkitkan ruh lagi nih. Aku ngerasa emang udah lama banget gak semangat ini lagi. Aku juga inget nih pas waktu aku berkunjung ke rumah Umi, sepulang itu Mi, aku langsung kontak senior, aku semangat lagi nih, kita harus gerak-gerak lagi nih di kampus nih, kita harus mulai bergerak lagi gitu. Dan Insya Allah berarti cerita-cerita Kang Erop dan energinya masih ada Insya Allah sampai sekarang, dan semoga kita bisa terus menjaganya gitu ya Mi, kita teruskan cita-cita beliau Insya Allah. Amin. Jazakumullah khair sudah undang Umi ke teman-teman nih ya. Doain nih, bukunya belum kelar karena Umi susah ya kalau nulis itu harus fokus. Ya ada beberapa segmen yang Umi belum bisa menuliskannya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan deh dicicil Insya Allah. Oke, mungkin itu teman-teman bincang kita hari ini bareng sama Umi Neni. Gimana nih tutupnya nih? Kita insya Allah ketemu lagi di Hijrah Story berikutnya dengan narasumber yang insya Allah juga banyak sekali energi, inspirasi dan seterusnya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Makasih banyak udah mantengin sampai akhir. Dan mungkin aku sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum.